Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Mari pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang memelihara kehidupan kami. Dan pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas, biarlah kami disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini terambil dari Yesaya 14 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya. Lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara pernah meragukan kasih Tuhan? Atau pernah merasakan Tuhan meninggalkan saudara sekalian? Atau kadang-kadang merasa Dia tidak peduli terhadap keadaan saudara? Tentu masa-masa itu adalah masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang sukar. Beberapa orang dapat menjadi tawar hati. Setiap hari ketika bangun tidur, jika ingat masalah tersebut, masalah yang sedang dihadapi, dan merasa tidak ada perubahan, maka hati tentu jadi bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah Engkau peduli? Di manakah Engkau? Orang Israel pernah merasakan hal ini. Mereka sedang mengalami masa ditawan di kerajaan Babel. Masa-masa itu adalah masa-masa yang sukar buat bangsa Israel. Jauh dari tanah milik mereka, mereka tidak tahu siapa yang menempati tanah warisan mereka di Israel. Mereka tidak tahu kapan mereka akan kembali. Tiap hari mereka tentu bertanya-tanya seperti demikian. Dan jika Bapak Ibu Saudara perhatikan, mereka ditawan selama 70 tahun. Itu artinya waktu yang sangat panjang sekali. Ada 1 atau 2 generasi lamanya. Dan banyak yang tidak pernah kembali dari tanah tawanan tersebut. Dan kalau kita lihat, maka kita bisa memperhatikan bahwa orang Israel sebenarnya ditawan karena dosa mereka. Mereka meninggalkan Tuhan dan tidak ada pertolongan bagi mereka ketika mereka diserang oleh bangsa asing. Tapi sekalipun demikian, Tuhan adalah Allah yang tetap sama menyayangi dan memelihara mereka. Di dalam ayat-ayat yang barusan kita baca ada janji Tuhan untuk Israel agar satu saat mereka kembali ke tanah mereka. Mereka dipulihkan. Mereka dikembalikan oleh Tuhan. Di sini memperlihatkan bahwa Tuhan itu setia pada umat pilihannya. Sekalipun umatnya tidak setia. Inilah sebuah karakter Tuhan yang setia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu memegang teguh keyakinan ini. Hidup yang kita jalani tidak selamanya mudah. Bahkan terkadang kita rasakan sulit. Kadang sulit karena ulah keberdosaan manusia. Namun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia mungkin saja mendisiplinkan kita, namun Dia tetap mengasihi kita. Bangsa Israel sekalipun berada dalam tanah pembuangan, kehilangan tanah warisan mereka, namun hidup mereka tetap terpelihara baik oleh Tuhan. Mereka bisa menjalani hidup hari lepas hari dengan baik, makanan yang cukup, rumah yang tersedia bagi mereka. Bahkan yang lebih penting, sebagai umat pilihan, mereka dimurnikan oleh Tuhan. Generasi yang nantinya datang pulang ke tanah Israel adalah generasi yang lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi sekarang Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir, jangan tawar hati.
Selalu camkan bahwa Tuhan menyayangi kita dan tidak meninggalkan kita. Seberat apapun yang kita hadapi, Tuhan tetap setia. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia mungkin mendisiplinkan kita, tetapi Dia tetap menyayangi dan setia kepada kita. Biarlah ini menjadi satu kekuatan penghiburan bagi kita ketika menghadapi hal-hal yang tidak mudah jalannya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Kami mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tetap menyayangi kami. Seringkali kami berada dalam kesulitan, tetapi biarlah ingatan ini menguatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami. Kuatkan mereka yang sedang bergumul, kuatkan mereka yang sedang di dalam kesulitan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.